tahu nggak Vera sekarang ada di mana? Yeay, Vera berada di Tunjungan Plaza, Surabaya. Pakai masker dulu ya guys. Nah, Vera tuh sekarang berada tepat di Pasar Rame, di lantai 5 Tunjungan Plaza 6 guys. Nah, yuk kita ke sana. Ini dia Pasar Rame, Tunjungan Plaza, lantai 5. Kenapa Vera berada di sini guys? Karena ada acara food gatheringnya yang digelar oleh Yuk dengan Apkrindo dan didukung oleh Ikari dan ISB. Nah, kalian pasti penasaran kan seperti apa sih acaranya food gatheringnya? Yuk kita lihat ke dalam. Guys, walaupun keadaan suasana di dalam ramai pengunjungnya, tetap mereka melakukan protokol kesehatan. Nah, kalian juga mau tahu dong acara serunya food gathering dari Yuk? Yuk ikutin Vera. Guys, nah saat ini kita mau wawancara COO-nya PT Yuk Kreasi Indonesia dengan Bu Lydia. Halo. Kita ketemu lagi ya. Iya, Yuk Kepo makin penasaran loh acaranya ini, food gathering ini loh, ya kan? Nah, boleh tahu nih Bu Lydia, ada beberapa pertanyaan yang saya mau bertanya ya dengan Bu Lydia. Nah, kenapa nih Yuk bisa memilih Surabaya? Nah, seberapa besar peluang Yuk ada di Surabaya ini? Oke. Saya jawabnya salah satu ya. Oh boleh. Jadi gini, kenapa Yuk itu kita pilih Surabaya? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kota Surabaya itu kan termasuk kota 5 besar ya di Indonesia. Setelah Jakarta, Surabaya. Nah, kita lihat di Surabaya ini potensi marketnya cukup besar lah. Jadi kita berpeluang, kita mau mengerjakan, mau garap Surabaya di mana teman-teman yang lain juga belum pada semua kesini. Jadi kita mau apa ya? Jadi number one-nya di Surabaya. Oh, Yuk Kepo. Jadi Yuk itu mau jadi number one di Surabaya. Seperti itu ya. Nah, boleh tahu nih, Yuk Kepo kan juga pengen tahu secara umum nih, berapa sih merchant dan toko-toko yang sudah Ibu Lydia ya garap nih, selama di Indonesia maupun yang di Surabaya. Kalau untuk brandnya kurang lebih sekitar 1000 ya. Tapi kalau kita bicara kota mana aja, kita kemarin fokus di Jabodetabek. Sekarang ini baru Surabaya. Nah, boleh tahu nih pertanyaan terakhir ya, Bu Lydia, targetnya sampai di akhir tahun 2021 itu kira-kira berapa sih? Target untuk Surabayanya apa Doho? Boleh yang di Surabaya dan seluruh Indonesia. Kalau untuk targetnya sih kurang lebih kita bisa capai di tambah 1000 lagi ya, 1500-an lah. 1500. Totally dari merchant existing yang sekarang ada 1000 tambah 1500 itu 2500. 2500 targetnya ya. Betul, karena di kan tahun 2021 ini ya. Yes, betul. Karena kan kita juga ada ekosistem baru tuh di Jababeka. Yang kemarin kita ketemu juga tuh. Betul, sebelumnya kita ya. Wow. Sekarang kita mulai ke next city-nya Surabaya. Berarti ada berikut-berikutnya nih, pastikan. Ya. Kita tunggu Yuk Kepo. Jadi tetap stay tune. Oke, terima kasih ya. Sama. Guys, nah kali ini kita akan wawancara dari perusahaan ISB dengan Pak Kaisin. Halo sore. Halo sore. Nah, ini kita mau nanya-nanya nih dengan Pak Kaisin beberapa wawancara ya. Terus boleh tahu nih Pak Kaisin, apa sih ISB itu? ISB kami perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Kita membantu perusahaan-perusahaan F&B untuk memberikan solusi
pencatatan penjualan POS dari front end sampai back end yang terintegrasi. Oke. Terus sudah berapa banyak klien Pak ISB ya? Klien up to date sekitar 1.500 lebih. Wow. Ya, kalau kita bicara POS, kita bicara ERP, yang menurut saya jadi pembeda dengan beberapa brand lain, integrasi. Keywordnya itu integrasi. Terus bagaimana ISB bisa mendorong para kuliner untuk melakukan dan menggunakan ISB ini? Solusi yang kami berikan ini sangat cocok dengan kondisi sekarang ini, di mana banyak restoran yang berusaha untuk lebih efektif untuk menjual dan melayani, dan kita membawa satu solusi untuk semua pelaku F&B biar bisa beroperasi dengan sangat efektif. Oke. Ya. Selain di Jakarta dan di Surabaya, ISB ini akan ekspektasi ke beberapa tempat, kira-kira di mana aja Pak? Beberapa kota di Indonesia seperti di Medan, Samarinda, Makassar, Palu, Wow, banyak sekali ya. Lampung. Ya, itu yang untuk Indonesia. Untuk yang di luar Indonesia kita ada beberapa di Geneva, Swiss, Oke. di New York. Wow, sudah sampai keluar ya? Iya, dan sekarang kita lagi penjajakan ke East Europe. Wow, mantap. Sukses terus ya. Thank you, Pak, thank you, untuk thank you. ISB-nya, Thank you, thank Pak you. Heksin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kalian yang sudah datang di food catering di sini, jangan lupa download dan daftar di sini guys. Nanti dapat 100.000. Nah, 100.000-nya itu kita akan bisa tukarkan kartu untuk makan di daerah Pasar Rame ini. Oke? Daftar. Oke, daftar ya kak. Kakak tinggal saya daftarin ke sini dulu ya kak ya. Guys, nah kali ini kita akan wawancara CMO-nya PT Yuk Kreasi Indonesia. Nah, halo sore dengan Pak Agustino. Halo. Nah, boleh Sore. tahu nih Pak Agustino, kita kan mau wawancara bertanya-tanya beberapa hal ya. Nah, lagi pas di acara food catering ini ya, Yes. yang diselenggarakan oleh Yuk ya. Nah, boleh tahu nih strategi apa sih untuk dikenal masyarakat di daerah Surabaya ini? Kita yang pasti sekarang pakai sosial media, digital marketing untuk di Instagram, Facebook, sama YouTube channel. Lalu kita ada kerjasama sama beberapa KOL atau influencer untuk membantu posting event ini dan Yuk Makan di Surabaya. Untuk khusus di daerah Surabaya, apa nih kira-kira yang dilakukan oleh Yuk untuk memperbanyak merchant-nya di daerah Surabaya? Yang pertama, seperti saat ini harusnya kita punya banyak event. Kalau bisa setiap bulan kita bikin gathering di Surabaya. Yang kedua, kita terima kasih juga kepada Upgrindo yang sudah membantu menjembatani Yuk dengan semua pengusaha kuliner di Surabaya. Yang ketiga, kita akan lebih sering-sering datang ke Surabaya, main-main, bikin event, terus bikin gathering. Jadi Terus- memperbanyak penggunanya ya, pengguna Betul, Yuk ya. Betul. Untuk selainnya cashback yang didapatkan oleh para masyarakat, apalagi keuntungan yang didapat kira-kira? Oke, keuntungannya dapat kita selain kita kasih cashback di aplikasi kita akan perbanyak fitur, kita akan perbanyak juga produk. Saat ini kita punya PPOB sudah 200, mungkin semoga di bulan depan kita akan perbanyak menjadi 400 produk. Jadi user selain mendapatkan cashback, dia bisa lebih betah, lebih lama berbelanja di aplikasi kita karena aplikasi kita akan tambah produknya supaya semakin lengkap. Wow, mantap generasi cashless. Jadi tetap menggunakan Yuk ya, betah terus ya. Oke, sukses terus Pak Agustino. Terima kasih. Oke, terima kasih.
guys, nah saat ini kita akan wawancara direktur dari Ikari dengan Pak Regen. Halo Pak Regen, Halo. sore. Sore. Nah Pak Regen boleh tahu nih apa sih tentang Ikari dan jenis dan produknya tuh apa aja yang ada di Ikari? Oke, jadi Ikari itu adalah perusahaan pest management. Oke. Mungkin kalau di Indonesia disebutnya pest control, yang asalnya dari Jepang. Oh, dari Gitu. Jepang. Ya, di Jepang itu mereka adalah perusahaan pest management terbesar untuk di negara Jepang. Oke. Gitu. Nah, di Indonesia Ikari masuk tahun 2017 untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mengurangi pest control dan meningkatkan hygiene. Oh, oke. Ya. Kunci utama dari metode kami adalah sebenarnya dari analisa. Jadi semua teknisi kita itu punya kemampuan untuk analisa. Di situ akan dilihat, oh serangga ini tinggalnya di tempat yang lembab. Nah dari situ kita akan tahu berarti sebenarnya serangga ini asalnya dari drain, dari wastafel. Nah, ayo kita bersihkan sama-sama. Ada beberapa serangga yang asalnya dari luar. Kita lihat, oh berarti ada akses dari luar yang memungkinkan serangga itu bisa masuk. Gitu. Jadi dan kita juga analisa apa aja yang bisa menarik serangga itu sih. Jadi lebih ke analisa. Analisa ya. Apa sih keunggulan yang ada di Ikari dengan produk lain yang sekarang ada di luar-luaran ya? Oke. Jadi mungkin yang pertama tadi adalah salah satu keunggulan ya. Iya. Karena kita deep analysis, jadi analisa kita memang punya satu standar dari Jepang. Oke. Dua, kita coba terapkan tingkat hygiene dari Jepang gitu. Yang ketiga, kita itu lebih eco-friendly. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan less chemical atau no chemical. Chemical yang kita gunakan pun harus aman dan biasanya food grade. Gitu. Nah, yang keempat ya akhirnya dari skill dari teknisi. Nah, karena skill kita di train khusus lagi, kita punya sistem audit, sistem training yang sangat ketat untuk teknisi bisa lolos. Oh, mantap. Berarti super bagus banget ya dari produk Ikari ya. Sudah berapa banyak perusahaan dan restoran kafe yang sudah menggunakan produk Ikari? Oke, saat ini kita kantornya baru ada 3. Jadi yang dari tahun 2017 tuh kantor pusat kita di Bekasi dan di Tangerang. Jadi kawasan kita masih Jabodetabek. Kita baru masuk Surabaya tahun ini kebetulan. Oh, baru masuk di Surabaya. Ya. Berarti sama-sama ya dengan Yuk ya. Iya, betul, Sampai Yuk baru betul. pertama kali di Ghost to Surabaya. Yes, mudah-mudahan bisa barengan terus. Iya. Nah, kalau yang saat ini ada antara Jabodetabek tuh mungkin lebih dari 150 area sih. Oh, sudah 150 area ya. Dan itu tipe-tipenya dari kebanyakan pabrik makanan, restoran, pabrik obat, pharmaceutical. Berarti pabrik-pabrik juga bisa Yes, ya? yes. Nggak harus restoran dan Nggak kafe ya? harus. Ada apartemen, ada mall, gitu. Nah, ada office. Oke. Gitu. Jadi kita cukup fleksibel. Wow. Kalian mau coba membasmi serangga bisa menggunakan produk Ikari ya? Betul. Nah, jangan lupa Betul. langsung cek Ikari. Kontak kita langsung layanin ya Pak ya? Yes. Nah, oke. Terima kasih. Terima Bapak kasih. Regen. Thank you. Halo guys, nah kali ini kita akan wawancara Wakil Ketua dari Aprindo, itu dengan Pak Ferry. Selamat sore Pak Ferry. Halo, selamat sore. Ya. Nah, boleh tahu nih Pak Ferry kan selama pandemi Corona ini ya ada beberapa kafe dan restoran ya yang bekerja sama. Nah, itu kan ada berapa kafe yang akan tutup di saat pandemi ini ya? Kalau kita ngomong ya, memang kebetulan Surabaya sendiri sangat terdampak ya. Dari awal Maret 2020 sampai detik ini pun juga kalau kita ngomong sebenarnya kalau kita menurut data sih kita nggak tahu exact numbernya berapa ya. Cuma memang ada beberapa teman dari asosiasi yang memang terkena dampaknya dan sampai akhirnya tutup. Mau gimana lagi ya karena kondisi. Tapi kita sendiri di sini sering untuk melakukan gathering, saling sharing apa sih yang harus kita lakukan kondisi seperti ini. Jadi kurang lebihnya sih emang seperti itu ya. Berbeda sama katakan di Jakarta mungkin secara perekonomian masih bisa jalan karena kalau di Surabaya ternyata kalau kita ngomong penduduk emang nggak terlalu banyak kayak gitu. Jadi emang dari awal sampai sekarang kita ngomong pengunjung mall ya karena kita di asosiasi ini juga
memang banyak member yang masih di dalam mall, begitu pula yang di luar mall, tapi emang yang di dalam mall paling struggle sih, bisa dibilang seperti itu. Oke. Ya. Terus apa tuh kira-kira Aprindo untuk mengatasi beberapa restoran dan kafe yang tutup kan untuk melawan situasi seperti ini yang terdampak di COVID ini ya? Ya. Jadi kalau kita sendiri, kita ngomong ke internal, kita banyakin gathering ya. Gathering. Kita saling sharing aja biar tahu know-how-nya gimana sih supaya kita bisa survive ya. At least kita saling sharing apa sih OPEX yang bisa kita tekan ya kita tekan, apa yang bisa kita kontrol kita kontrol. Tapi kalau untuk pihak eksternal, kebetulan kita memang ada kedekatan dengan pemerintah Kota Surabaya juga. I mean dalam kita ngomong payung asosiasi ya. Jadi kita apa yang bisa kita suarakan, kita perjuangkan untuk asosiasi member ini kepada kebijakan pemerintah sih. Bisa dibilang seperti itu. Katakan nih, contoh misalkan yang kemarin kita udah jalan ada kebijakan di pemerintah Kota Surabaya maksimal tutup jam 8 kan ya, awal dari yang jam 7 kita bisa pengajuan sampai jam 8, bahkan akhir-akhir ini kita sudah normal lagi sampai jam 10. Karena kalau kita ngomong mall ditutup jam 7 pun juga ya siapa yang mau makan, hanya waktu 1 jam doang kan. Jadi itu sih yang sudah kita lakukan untuk internal dan eksternal kita. Kebetulan kita ada kerjasama juga dengan salah satu business school di Surabaya ya, dan memang dia untuk menciptakan lebih ke F&B planner. Jadi emang kita ada satu kerjasama untuk menciptakan F&B planner baru seperti itu. Jadi kita kayak ada kelas-kelasnya, kita mentoring, kita isi kurikulumnya seperti itu. Itu sih ya. Terus kan lagi saat food gathering ini, kira-kira bagaimana Aprindo untuk bisa kerjasama dengan Yuk? Ya, ini kita bisa bilang sih ya, semakin ke belakang kan kita ngomong digitalisasi semakin maju bisa kita semakin ramai dan semakin maju ya. Dengan adanya kerjasama ini pun juga besar harapan kita itu ekosistem ini kembali bergairah lagi sih. Karena bisa dibilang karena COVID ekosistem ini berhenti ya, berputar kembali. Agak terkena dampaknya ya. Dengan harapan adanya Yuk ini kan digitalisasi memudahkan kita ya. Benar-benar memudahkan kita, katakan ini payment gateway yang transaksi yang kita dulunya pakai cash sekarang harus cashless ya kan, semuanya dipermudah lah, intinya seperti itu ya. Harapannya dengan kita punya member di Jawa Timur khususnya, dengan adanya support dari Yuk ya kita bisa berkolaborasi dan memutarkan kembali ekosistem itu. Oke, mantap. Terima kasih Pak Ferry. Sama-sama. Generasi cashless inilah dari Aprindo. Aprindo akan tetap semangat ya Pak. Sukses terus ya. Thank you. Terima kasih. Nah, kita tepat sudah di penghujung acara dan kita akan ngobrol dan wawancara Pak Stefanus Rahardja selaku CEO PT Yuk Kreasi Indonesia. Halo. Hai, malam ketemu lagi. Iya nih, kita Yuk Kepo penasaran pengen tahu nih kenapa sih para merchant harus menggunakan Yuk? Oke, jadi untuk menjawab ini mungkin dari sisi merchant dulu ya. Merchant yang bergabung sama kita itu adalah keuntungannya kita sudah terintegrasi dari segi payment dan juga segi delivery untuk merchant, dan bahkan setiap merchant yang bergabung sama kita pun akan melakukan training bagaimana untuk bisa melihat dashboardnya kita, bagaimana juga untuk bisa mengupload kita punya promotion atau apapun juga, dan bahkan kita ada teknologi yang kita sebut adalah IoT Beacon yang bisa diakses oleh si merchant sendiri untuk mengupload banyak-banyak konten promotion ke dalam sana. Apalagi saat ini kita sudah menghadirkan yang namanya Kiris Pay karena kita sudah berizin dari Bank Indonesia. Akhirnya transaksi untuk Kiris ini sudah bisa di mana aja. Itu yang memudahkan kita punya user dalam bertransaksi, dan bahkan kita mendukung program pemerintah untuk betul-betul meningkatkan cashless payment seperti itu. Nah, terus pertanyaan terakhir nih Pak Stefanus. Nah, ini kan ada fitur yang benar-benar spesial ya, yang benar-benar lagi baru banget ya, ini Yuk Makan. Ya. Nah, kenapa fitur ini dikeluarkan? Oke. Nah, terus untuk fitur Yuk Makan ini kan pasti ada beberapa aplikasi lain juga yang serupa. Nah, gimana tuh Pak? Jadi Yuk Makan kita hadirkan itu adalah untuk melengkapi kita punya salah satu omnichannel kita. Kita nggak hanya meng-acquire merchant-merchant dari sisi offline ataupun online,
Ya, walaupun kita mengakuisisi merchant itu secara F&B, secara fashion dan juga services. Nah, cuman untuk di Yuk Makan ini kita berfokus di dunia F&B-nya untuk itu. Di Nah, F&B ya. jadi emang menjadi satu omnichannel, kita akan banyak produk ataupun fitur di dalam aplikasi kami. Nah, untuk Jadi nggak Yuk Makan aja ya? ya nggak ada nggak Yuk Makan aja. Jadi kita sudah ada juga Yuk Online juga ada. Yuk Makan menjadi salah satu fitur yang ada di dalam aplikasi kami yang berfokus di dalam F&B seperti itu. Oke. Ya, Mantap. dan di sana pun juga sudah terintegrasi dari yang tadi saya sebutkan, payment sudah, delivery sudah. Bahkan journey-nya daripada user kita bagi dua. Dari online itu contohnya bisa langsung direct kepada website yaitu merchant ataupun bisa dari aplikasi Yuk, akses melalui Yuk Makannya. Seperti itu. Dan caranya mudah sekali dan kita untuk transaksi di Yuk Makan itu kita juga bagi jadi 4 di dalamnya, ada 4 metode. Bisa juga untuk pick up, untuk delivery, untuk take away, bahkan untuk dine in juga bisa. Jadi merchant bergabung sama kita bisa menikmati semua benefitnya yang sudah ada. Benefitnya banyak ya. Sudah integrasi lah, terintegrasi semuanya ya. lengkap. Berarti sudah super lengkap nih generasi cashless. Jadi jangan lupa cepet-cepet download aplikasi Yuk. Betul. Dan setelah download, jangan lupa mempelajari dan juga kita akan kedepannya banyak sekali fitur-fitur yang kita hadirkan di dalam aplikasi kita. Wow, semakin Seperti itu. banyak semakin asik nih Iya. Say untuk Tunggu aja tanggal mainnya semuanya. Ya kan, buka-bukanya jadi semakin terus-terusan ya. Betul. Nggak bosen-bosen untuk buka aplikasi Yuk. Ya. Terima kasih Mas Stefanus Oke, terima Raharja. kasih sama-sama. Sukses selalu ya Oke, Pak untuk sukses. PT Yuk Kreasi Indonesia. Ya. Bye. Yo. Gimana guys, seru kan acaranya? Food Gathering yang digelar oleh Yuk itu adalah awal perjalanan Yuk di Surabaya. Untuk warga Surabaya dan sekitarnya, jangan lupa download aplikasi Yuk. Cus download ya guys, untuk bisa bayar pakai aplikasi Yuk. Banyak cashbacknya loh. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Bye!